gedenya. Oh, ibu sehat bu, sehat alhamdulillah. Hai, udah dong. Wah, kabar sih. Baik dong. Baik. Mana udah salin dong? Udah dong. Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Makin kesini ya, persoalan gugatan cerai Baim Wong dan Paula Verhoeven semakin banyak mengundang perhatian. Paula Verhoeven juga begitu banyak mendapatkan dukungan atas apa yang dituduhkan terhadap dirinya. Namun ada pula dukungan terhadap Baim Wong yang juga datangnya dari beberapa kalangan. Saya melihat ya, ada berita yang mengejutkan. Ini dukungan kepada Baim Wong dari ART-nya. Ini ramai di media sosial ya. Aneh ya gitu ya. Seorang ART berani atau mampu mengatakan hal demikian, seolah-olah hanya juragannya lah yang terbaik begitu ya. Saya juga sudah mengulas kemarin ya, bahwa apabila saksi yang dihadirkan adalah saksi karyawan atau orang yang dibayar, tentu pasti akan membela bosnya. Oke, supaya tidak mengundang fitnah, saya akan bacakan dulu informasi ini. Ini jelas ada dan rame di media sosial. Langsung saja ya teman-teman ya, dari sumbernya ya. Banjarmasin Post, kesaksian pengasuh Kiano terkait Baim Wong gugat cerai Paula Verhoeven. Yanti, Allah nggak tidur. Langsung saja. Banjarmasin Post, pengasuh Kiano Tiger Wong yakni Yanti memberi kesaksian soal Baim Wong yang menggugat cerai Paula Verhoeven. Yanti mengaku kasihan melihat Baim Wong panen hujatan sejak mengajukan cerai talak ke istri. Apalagi Baim Wong dituding tidak becus dalam mengurus kedua putranya. Sebab menurutnya banyak orang tidak mengetahui kenyataan dari rumah tangga Baim Wong. Sedih banget ngelihat keadaan kayak gini. Apalagi lihat bapaknya ya, kata Yanti sambil meneteskan air mata, dikutip dari channel YouTube Silet RCTI. Ya sedih sih kalau dengar atau baca berita atau baca komennya, kayaknya bapak itu jelek banget sebagai orang tua. Dikiranya nggak bisa ngurus anak dan lainnya. Kan mereka nggak tahu yang terjadi di dalam kayak apa bebernya. Yanti mengungkapkan bosnya itu sudah maksimal memberikan yang terbaik untuk anaknya dari pernikahan bersama Paula Verhoeven. Bahkan Baim Wong juga tak membatasi Paula jika ingin bertemu anaknya. Maksudnya bapak sudah semaksimal mungkin, udah ngasih terbaik untuk anak-anaknya. Kakak aja kalau tidur nggak mau jauh dari bapak. Ibu juga kalau mau ketemu tinggal ke kantor kapan aja, nggak dibatasin. Ucap Yanti lagi.
ini bahasa yang disambung seperti sudah di ya kan, ini saya bacakan, dengerin aja urusannya apa, sambungannya kemana. Kakak aja kalau tidur gak mau jauh dari bapak. Kakak aja, ini urusan tidur ya, kakak tidak mau jauh dari bapak. Terus disambung nih, ibu juga kalau mau ketemu tinggal ke kantor kapan aja, nggak dibatasin. Nah itu ya. Lebih lanjut, pengasuh anak Paula Verhoeven ini juga kembali membela Baim Wong yang dinilai selalu mengingatkan anak-anaknya untuk tetap menyayangi ibu meskipun mereka dalam proses cerai. Ini bahasanya ya. Udah dikasih pengertian juga, kita tuh juga nggak kurang loh kasih tahu ke anak-anak harus sayang mama. Itu hampir tiap hari kita ngasih tahu, ya kan? Ini bahasa ini ya kalau saya sih doktrin ya. Nggak cuma bapaknya, nggak cuma susternya, orang di sekelilingnya juga ngasih tahu. Nah, oke. Oleh karena itu, Yanti begitu sedih mengetahui Baim Wong menerima banyak hujatan dari netizen sejak mencerai talak istrinya, Paula Verhoeven. Sedih ya. Bapak tuh hatinya seluas samudra. Baik banget. Allah nggak tidur, Bapak orang baik dan tetap jadi orang baik. Tidak usah mendengarkan orang yang memaki Bapak. Nggak usah baca komen yang nggak penting. Fokus sama anak-anak aja. Ini tuh siapa? Ya kalau bahasa yang bukan dari dia ya begini ya. Saya saksinya, Bapak nggak seperti yang diomongin orang-orang, pungkasnya. Baim Wong beberkan 43 bukti perselingkuhan istri pihak Paula Verhoeven nilai tidak sah. Baim Wong memberikan 43 bukti soal dugaan perselingkuhan yang dilakukan Paula Verhoeven di sidang cerai pada 20 November 2024. Bukti-bukti yang dibawa Baim Wong diantaranya chat, rekaman, dan berbagai dokumen lain diduga aib Paula Verhoeven. Pihak Paula Verhoeven memberikan kritik terkait bukti yang dibawa Baim Wong. Kuasa hukum Paula Verhoeven, Alfon Kurnia Palma, sebut bukti dari Baim tak membuktikan apapun. Di situ tidak ada terbukti apa-apa. Bisa dikatakan saat ini kami menolak. Ya, kami menilai bahwa tidak ada apa-apa yang dituduhkan oleh si penggugat. Walaupun kami menilai bahwa dalil mereka itu berubah-ubah. Alfon pun menduga jika bukti tersebut tidak sah. Kebanyakan bukti elektronik terkait dengan bukti itu sebenarnya di dalam Undang-Undang ITE bukti itu harus utuh. Oleh sebab itu, kalau ada bukti yang tidak utuh, itu tidak bisa dijadikan barang bukti. Selain itu, bukti yang didapat Baim dinilai juga ilegal atau dilakukan tanpa persetujuan. Kemudian, perolehan bukti itu harus didapat secara legal, tidak dilakukan tanpa persetujuan. Bukti itu juga harus didapat secara sah. Bukti yang ditampilkan itu menurut saya bukti yang didapatkan dari seseorang tanpa persetujuan, sambungnya. Alfon mengatakan bukti elektronik yang dibawa Baim harus ada prosedurnya, harus ada prosedural. Itu hal penting. Memindahkan data dari device ke device lain harus ada izin. Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu dilindungi. Itu muncul sebagai hak privasi yang ada pada intinya harus ada konsen ketika tidak merasa nyaman terkait dengan itu. Tidak boleh, apalagi ini isi dalam HP. Proses perceraian antara pasangan artis Baim Wong dan Paula Verhoeven bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Proses persidangan ini masuk dalam tahap pembuktian. Diperkirakan masih ada sederet agenda lainnya.
seperti pemeriksaan saksi dan lainnya sebelum nantinya memasuki tahapan putusan. Namun begitu, di tengah perjalanannya proses di pengadilan terjadi momen mengejutkan. Paula sempat rekam menyebut Baim sebagai mantan suaminya, padahal diketahui keduanya belum sah bercerai. Momen itu terjadi kala Paula muncul jadi tamu dalam suatu podcast YouTube Deddy Corbuzier ya. Awalnya Paula menceritakan soal pengalaman spiritual hingga akhirnya memutuskan berhijab. Aku kepengen pakai hijab sejak 2019, cuman mau maju mundur. Tapi pas aku umrah, aku berdoa pengen berhijab sebelum usia 40 tahun. Aku doa terus di sana, aku belajar, aku pakai, aku berdoa semoga istiqomah. Dan tiba-tiba ada momen teman kita yang meninggal mendadak. Aku takut tiba-tiba mati. Misalnya kayak Stevie, Allah bisa mengambil kapan saja, ujar Paula Verhoeven, dikutip dari channel YouTube Deddy Corbuzier. Diungkapkan Paula sebelum memantapkan hati untuk berhijab, ia sempat meminta izin terlebih dahulu dengan Baim Wong. Namun mengejutkan, Paula nampak keceplosan menyebut Baim dengan sebutan mantan suami meski perceraian mereka belum ketok palu. Terus aku izin mantan suami aku, beliau mengizinkan. Terus aku langsung aja izin sama brand tersebut, brand make up bilang boleh. Akhirnya dari sana sampai sekarang alhamdulillah, ujarnya. Sebelumnya aktor Baim Wong menyerahkan bukti rekaman video diduga terkait perselingkuhan Paula Verhoeven. Rekaman video tersebut diserahkan Baim Wong bersama puluhan bukti lainnya di sidang cerai dan dengan Paula. Kini Baim Wong berharap puluhan bukti tersebut dapat membuktikan dugaan perselingkuhan istrinya Paula Verhoeven. Diketahui Baim Wong dan Paula Verhoeven kembali menghadiri sidang cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Rabu 20 November 2024. Dalam sidang tersebut Baim membawa sejumlah bukti dengan dugaan perselingkuhan Paula Verhoeven. Baim Wong mengatakan jika sidang agenda pembuktian adalah yang dinantikan. Ia mengaku sangat lega telah memberikan bukti atas apa yang diucapkannya. Alhamdulillah, penyerahan bukti sudah semua saya lega. Saya nunggu banget hari ini karena bukti itu yang paling penting. Sampai sekarang akhirnya saya keluarin di tempat yang tepat, ujarnya. Oke, kita bahas. Kalau yang ini kita sudah bahas ya, yang terakhir tadi ya, mengenai pembuktian, bukti dan sebagainya. Saya justru menyoroti dari kalimat yang diucapkan oleh ART ya, sang pengasuh wanita tadi yang bernama Yanti. Ya pasti akan kalau pertanyaan jawaban yang didoktrin, pasti dalam pertanyaan berikutnya dia tidak tahu jawabannya. Dan pertanyaan itu justru mengejutkan. Ya, kita tunggu saja. Saya sudah katakan kemarin kalau saksi itu adalah karyawan atau orang dekat, ya, orang yang karena digaji, orang yang menjadi bawahannya, pastilah akan mati-matian membela sang bosnya. Ya. Dan kesaksian ini, kalau ini menjadi saksi di pengadilan, yakinlah bahwa ini ada kaitannya dengan bosnya, maka kesaksiannya cenderung memihak. Karena kecenderungan memihak itulah yang dinilai oleh pihak majelis. Ya. Tidak ada kekuatan hukumnya, karena asal omongan yang sudah di doktrin ya. Seperti ingat ya, ada kesaksian pembantu juga, dari pembantunya Verdi Sambo dan pembantunya
Putri Chandrawati. Masih ingat kan? Saksi itu didoktrin. Justru hakimnya ketika bertanya lain, jawabannya kebingungan. Ya kan? Bingungan, akhirnya hakim meminta, kamu ini nanti masuk loh kalau kamu nggak jujur. Nah, itu. Ya, ingat itu. Saksi yang didoktrin dengan bahasa yang sudah dibuatkan, kalau ini benar, akan kerepotan menghadapi hakim ketika bertanya lain daripada yang didoktrinkan. Gitu ya. Kemudian ya inilah ya salah satu dukungan dari pembantu kepada Mbak Im Wong. Dan ingat ya, ini ada percakapannya, tapi jujur saja saya males menayangkan ya. Lebih baik saya bacakan aja biar jelas ya. Dari wajahnya saja ketika bersuara saya males. Kenapa? Sepertinya itu dia sudah top gitu loh. Aduh, ya bolehlah jadi saksi tapi yang wajar. Tapi kalau saksi yang sudah didoktrin, wah ya seperti tadi nih, saya sudah baca berulang-ulang tadi. Lain yang dia ceritakan, nyambungnya kemana juga, itulah bentuk kesaksian yang didoktrin. Oke, kita satu lagi ada dukungan juga kepada Mbak Im Wong. Dan ini datangnya dari tidak lain dan tidak bukan dari Nikita Mirzani. Konon katanya Nikita Mirzani baru pertama kali berkunjung ke rumah Mbak Im ya di kantor itu ya. Sebelumnya saya bacakan dulu ya, nanti kita juga berikan videonya untuk Anda. Silakan Anda yang menilai. Saya bacakan dari mana ya? Dari Wow Keren. Wow keren ya, wow keren. Ini judulnya ya. Respon Paula jelek saat Nikita Mirzani cecar Mbak Im Wong soal CCTV diduga bukti istri selingkuh. Kalau Nikita Mirzani yang berbicara, jelas dia memihak Mbak Im Wong. Itu aja. Tapi apapun pernyataannya, kita dengarkan ya, Paula Verhoeven unggah quotes bijak setelah kehadiran Nikita Mirzani di rumah Mbak Im Wong terkuak. Dalam kunjungan, Nikita diduga julid dan kepo soal nasib CCTV yang disinyalir jadi bukti perselingkuhan Paula. Ingat ya, saya sudah katakan bahwa kalau yang ngomong Nikita Mirzani pasti dia memihak Mbak Im Wong. Gitu ya. Oke. Wow keren, Paula Verhoeven hingga kini tak pernah mengumbar keburukan sang suami. Mbak Im Wong, malahan Paula justru sanjung tabiat asli Mbak Im yang positif. Ya Allah, terima kasih Engkau hadirkan Mbak Im dalam hidup aku. Kenapa? Karena Mbak Im aku jadi sholat 5 waktu, kata Paula di podcast Deddy Corbuzier. Karena Mbak Im aku berhijab, ikut kajian, punya 2 anak lucu-lucu, jadi aku bersyukur sampai detik ini. Konsistensi Paula yang tetap positif juga terkuak saat ia diduga jadi bahan gibah Nikita Mirzani yang datang ke rumah Mbak Im.
Di saat Nikita singgung CCTV diduga bukti istri Baim selingkuh, Paula justru bersikap adem dan pilih bagikan nasihat soal kebenaran. Ini ya ada captionnya Paula, nanti ya ini kita tayangkan nih captionnya Paula, kemudian ada juga kalimatnya nih. Kebenaran adalah seperti air. Tidak memiliki bentuk tetapi selalu menemukan jalannya. Demikian caption unggahan Paula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. Cukuplah bagi kami Allah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong kami. Paula datang. Paula memberikan jawaban hanya melalui caption. Ketika Nikita Mirzani datang ke rumahnya Baim, justru kepo menanyakan tentang CCTV katanya. Ya ngapain juga nanya-nanya itu toh Mbak Nikita. Sebelumnya Nikita datang ke rumah Baim dan menyanjung ayah dua anak itu. Awalnya Nikita menyebut kebaikan Baim karena tetap membolehkan Paula tinggal di rumah lainnya setelah pisah. Baim hebat loh, Paula dikasih tinggal di rumahnya yang Pondok Indah, kata Nikita. Bukan di Tanah Kusir. Kan yang di Pondok Indah belum jadi-jadi, ralat Baim. Sembari berkeliling, Nikita mendadak lontarkan pertanyaan soal CCTV. Diduga bukti Paula selingkuh. Baim langsung kalang kabut menanggapi sikap kepo Nikita itu. Luar biasa Baim, udah mau jadi bujang bentar lagi. Udah banyak nih, pasti yang ngantri. Tapi pasti belum boleh, kan belum ketok palu. Gak boleh macam-macam, kalau udah lewat dari 3 boleh punya pacar, kata Nikita. Selesai dululah, seru Baim. Ya lu mah ganteng Im, siapa juga mau sama lo ya kan, goda Nikita. Gue kalau sama dia takut kalau mau ngomong, balas Baim. Yang CCTV dihancurin yang mana Im, pancing Nikita. Dia mah gue reaksi aja kalau sama Niki harus diatur. Ntar salah lagi, terus Baim salah tingkah. Oke, saya nonton juga saya. Ya, saya sudah katakan tadi, kalau Nikita yang datang dan mengatakan sesuatu kalimat, pasti dukungan kepada Mbak Info. Saya yakin itu, karena keduanya memang bersahabat antara Baim dan Paula Verhoeven. Namun persahabatan ini seperti apa, sejauh mana saya tidak tahu. Sehingga kelihatan sekali bahwa Baim seperti taat gitu ya, seperti patuh gitu ya sama Nikita Mirzani. Ya. Saya ada beberapa video ya. Saya akan perlihatkan kepada teman-teman ya, apakah ini benar cara pergaulannya atau bagaimana, atau cara persahabatannya. Yang jelas di situ begitu ketemu ya, langsung cipika-cipiki. Nah, kita lihat sendiri aja supaya tidak menjadi fitnah. Langsung saja ya, langsung tanpa ada skip ya, langsung ya. Oke. Oh, gedenya. Ini ya, Ibu sehat alhamdulillah. Hai, udah dong. Wah, apa kabar sih? Baik dong. Baik. Mana udah salin dong? Udah dong. Setelah ketemu Oh, ini Baim, kayak gini kantornya Baim ya. Oh, gedenya. Oh, Ibu sehat Bu, sehat alhamdulillah. Hai, udah dong.
Dan di situ juga Bapak ada Baik pengacara dong. Mbak Imbong ya. Mana udah Dan saling juga pengacara Pinter anaknya Rizani. soleh-soleh. Anakku, iya tuh. Ketemu di situ. Masya Allah, anaknya soleh-soleh semua. Kakak udah ketemu deh ya? Udah dong, udah. Kok tambah oke sih dia? Masa sih Mbak Im? Mungkin karena kamu udah sendiri kali ya. Boleh. Udah Dan yang dong, lebih- udah. Kok tambah oke sih dia? Masa sih Mbak Im? Mungkin karena kamu udah sendiri kali ya. Boleh. Ada orang juga punya anak cowok namanya Nikita Asa sama Mirzani Asana. ingin Sama ke Kak Asa yang ketemu iya kamar pribadi besok sekolah nggak? Dekat sini. Ini kak. Ini kenapa? Dekat sini. 15 menit. kamar pribadi Mbak Imbong. Belum kenal Dan Im. Mbak Imbong Ntar tante sering-sering main deh biar kamu kenal tante. menurut Anda Capek live tidur sama anak-anaknya di sini. Di sini ya sama anak-anak tuh. Belum ada yang tahu kan ini kamu? Belum. Baru gua doang. Makasih loh, Bang. Iya, belum masih belum. Jadi waktu Jadi orang penasaran sama Ya, itu kalau tuh, saya ya. sebenarnya konsep. ini konsep ternyata guys, bukan karena nggak di chat, emang Iya. konsepnya gini. kita Mirzani kepada Orang pada komplain tuh, dikira ini konsep tuh. Jadi waktu masih ada pasangan di sini juga tidur ya? Bukan, ini kan kantor. Saja. Ya ada yang di sini dong. Tapi pernah tidur di sini nggak, Paula? Nggak pernah. Nggak pernah tidur di sini. Dulu kan di kantor. Baru diganti, Baru ganti pas gue udah separate. Oh, tapi Bam hebat loh. Paula dikasih tinggal di rumah yang di Pondok Indah ya? Bukan. Di mana? Tanah kusir. Tanah Kusir. Pondok Indah kan belum jadi. Oh iya Pondok, iya benar Pondok Indah belum jadi. Iya. Aduh. Itu kayaknya pintu kacanya harus kasih stiker deh Pak I. konten di Kita main dia selalu kalau mau tidur main tuh. kalimat yang keluar Iya ampun. Tahu gitu tadi aku bawa anak-anak. mengenai pertanyaan mana CCTV itu berarti Nikita mendukung adanya tudingan perselingkuhan gitu ya. Kenapa di situ kan ada perselingkuhan walaupun tidak ke situ arahnya, tempatnya tidak di situ juga. Mana CCTV yang dihancurin padahal ya kan itu salah satu pancingan ya kan. Kemudian ada Mbak Im memang nih ini anak-anaknya sama Mbak Im gitu ya. Itu juga bentuk dukungan. Dan mungkin teman-teman juga bisa menilai lah yang begini-begini. Ini bentuk sokongan, dukungan yang disampaikan oleh Nikita Mirzani kepada Mbak Imbong. Walaupun dia tidak menyebut bahwa Paula Verhoeven selingkuh, tetapi dengan kegiatan atau kata-kata atau pernyataan ini menunjukkan bahwa kata-kata Paula itu mengarah ke sana. Kata-kata Nikita Mirzani ya maksudnya itu mengarah ke sana. Gitu ya. Jadi tidak banyak kalimat tapi sindiran-sindiran itu arahnya ke situ gitu ya teman-teman ya. Tapi ya sah-sah saja ya teman-teman, ya sah-sah saja. Yang jelas saya secara pribadi saya akan tetap memberikan support ya kepada Paula Verhoeven. Sekarang pertanyaannya, bukti mana yang menunjukkan Paula Verhoeven selingkuh? Tidak ada, ya, tidak ada. Dan ciri-ciri mana wanita yang berselingkuh? Ciri-ciri kalau wanita itu benar berselingkuh itu tidak mau tampil di publik. Oke? Tidak mau tampil di publik, tidak mau beraktivitas apapun, yang ada hanya rasa malu. Dan itu penyakit, ya.
penyakit. Artinya apa? Dia merasa lebih baik saya mengurung diri daripada tampil, ya, gitu. Dan Paula Verhoeven tetap tampil. Karena apa? Karena tidak melakukan. Karena tidak melakukan, maka dia pede saja. Nanti biarlah dibuktikan, gitu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Paula bahwa diam itu emas, dia sudah buktikan. Cukup dia satu kali menjelaskan bahwa itu tidak benar. Dan para netizen semua percaya nggak kira-kira kalau Paula selingkuh? Kira-kira ini kalau Nikita Mirjani, ya, atau kalau Mbak Im Wong, ya nggak? Ya, penilaian itu dari tampilannya sendiri-sendiri, ya. Dia yang menunjukkan sikapnya dan masyarakat yang akan menilainya. Inilah yang dilakukan oleh Paula Verhoeven. Dia diam dan masyarakat menilai. Ini faktanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye.